Ya, baik kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ya kita dipertemukan oleh Allah di hari pertama ya, ada yang hari kedua di bulan suci Ramadan, dan kita patut bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa berjumpa dengan Ramadan, dan kita masih diberikan kesempatan untuk banyak melakukan ibadah atau kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan termasuk di pertemuan hari ini, semoga Allah berkahi ya pertemuan kita hari ini dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang dengan wasilah kita menjadi pejuang sirah, menjadi pejuang wakaf di berkah mulia ini. Ya, semoga ini menjadi wasilah kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini sebenarnya tadinya dari tim BN ya. Kalau tim BN berarti tambah sedikit jumlahnya. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari tim lain, ada dari teacher ini, ada Bu Farida juga. Alhamdulillah sudah bergabung di sini semuanya. Saya cari waktu di pagi hari, harapannya adalah bahwa di pagi hari lebih longgar gitu ya, hari Minggu, dan tidak jalan-jalan kalau pas hari bulan suci Ramadan gitu ya. Tapi ternyata banyak bersamaan dengan kajian-kajian juga pas di hari Minggu. Kemudian ada kajian Ramadan terutama di awal Ramadan ini ya. Semoga nanti yang sangat yang bisa bergabung menyusul bisa bergabung menyusul ya. Baik, judul kita hari ini, saya izin share screen sebentar, ya. Bisa terlihat, Bu? Bisa ya? Baik, tema hari ini, tema kita adalah dahsyatnya menjadi kurir kebaikan di bulan Ramadan. Kira-kira dari judul saya ini, sebagai pejuang wakaf maupun sebagai pejuang sirah, apa yang terbersit dengan judul ini? Kira-kira dahsyat, kenapa dahsyat? Coba boleh dituliskan di kolom chat biar saya tidak merasa sendiri. Silakan. Ada yang mau menuliskan kenapa dahsyat? Ada yang mau menuliskan? Ya, Bu Riri, maaf Bunda off cam. Oke, enggak apa-apa Bu, monggo. Kira-kira kenapa judulnya kok dahsyat? Izin Bunda. Ya mungkin di bulan Ramadan itu kan bulannya penuh ini ya, penuh di mana keberkahan gitu ya, di mana mungkin Ramadan itu kan setiap kita itu mungkin atau masing-masing kita itu mungkin ada yang mengalokasikan dananya di bulan Ramadan gitu ya. Jadi untuk jos-josan untuk bersedekah atau berinfak seperti itu. Jadi mungkin kesempatan besar bagi kita mungkin ya yang pejuang wakaf untuk bisa memberikan informasi
bahwa kita ini ada sebuah pejuang wakaf sirah seperti itu. Jadi mungkin kemungkinan besar ada yang mau gitu Bunda. Ya mungkin pendapat saya, Afwan. Iya keren Bu Riri. Materinya sudah disampaikan Bu Riri, sudah selesai ya. Iya, sudah selesai nih Bu Riri. Iya. Oke, dari Bu Ari Lanjut itu Bunda. ada gitu ya. Dari Bu Ari itu ada karena semua dilipat gandakan pahalanya. Nanti juga ada di slide saya. Jadi sudah selesai juga ini materinya ya. Kemudian karena di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala ya. Ya, oke. Tapi begini, semoga ya dari apa yang sedikit kita sharingkan hari ini, kita tetap bisa mendapatkan 1-2 kalimat ya, yang semoga 1-2 kalimat ini bisa sedikit menginspirasi teman-teman, membangkitkan semangat kita ketika kita menjadi SAJ di Sigma Daya Insani. Nah, sekarang terkait dengan kurir kebaikan. Nah, silakan ditulis di kolom chat. Kira-kira maksudnya kurir kebaikan itu apa? Kira-kira apa? Monggo boleh ditulis di kolom chat. Oke, judul saya adalah dahsyatnya menjadi kurir kebaikan di bulan Ramadan. Ada yang mau berbagi kira-kira kurir kebaikan ini arahnya mau kemana nih? Oh, sebagai perantara wakaf. Sudah. Oke, Bu Ari, Bu Riri sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan kebaikan. Nah, sudah. Selesai juga materinya ya Bu Ratna ya. Ya. Ya, baik teman-teman, insya Allah sudah sangat paham semuanya ya. Sebenarnya dari judul yang kita sampaikan ini, insya Allah semuanya juga sudah sangat paham ini arahnya mau kemana. Terus kemudian kita dalam rangka apa sih gitu ya untuk ini. Tapi semoga ada manfaat begitu dari apa yang saya sampaikan ini. Sebelum saya ke materi ya, mari kita berdoa dulu ya. Doa karena alhamdulillah hari ini kita sudah dikaruniakan oleh Allah bisa bisa bergabung di bulan suci Ramadan ya. Kita mengucapkan doa yang biasa dibaca ketika awal Ramadan itu mendatangi kita gitu ya. Ada 2 doa yang mungkin teman-teman sudah pada hafal semuanya. Kira-kira sudah hafal belum? Allahumma ahillahu. Nah, boleh ditirukan ya. Kalau misalnya ada yang belum hafal, boleh ditirukan. Saya akan baca pelan-pelan, gitu ya. Kita doa dulu. Siapa tahu ada yang sempat belum berdoa, gitu ya. Dengan doa ini, ketika berada di awal bulan suci Ramadan. Ya. Boleh ditirukan, boleh di unmute, boleh di-mute juga gitu ya. Saya bacanya pelan-pelan. Jadi kalau awal Ramadan datang, maka doa ini yang harus kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa rabbi wa rabbukallah. Allahumma salimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tusallimhu minna mutakabbalan ya arhamar rahimin. Ya. Semoga ya kita diselamatkan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dan selamatkanlah bulan Ramadan untuk kami dan pasrahkan Ramadan kepada kami dalam keadaan kami bisa menerima Ramadan ini gitu ya. Itu baik teman-teman, saya awali gitu ya, kenapa saya ambil judul ini dahsyatnya menjadi kurir kebaikan di bulan Ramadan ya. Karena segala aktivitas yang ada di kita itu aktivitasnya bisa menjadi sama gitu ya. Kita ketika melakukan sebuah aktivitas, aktivitasnya bisa menjadi sama, bisa jadi sama. Tetapi ternyata nilai dari aktivitas itu yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Dan bahkan nilai pahalanya pun juga di hadapan Allah juga akan berbeda satu dengan yang
lain. Bisa jadi satu amalan ini akan menjadi biasa-biasa saja di seseorang, tapi akan menjadi dahsyat di orang yang lain, akan menjadi luar biasa di orang lain, akan menjadi penuh dengan pahala di orang lain, atau bahkan menjadi sebuah dosa juga di orang lain, gitu ya. Nah, saya ambil contoh saja, yaitu ketika kita makan satu piring nasi ya. Ketika kita makan satu piring nasi, maka ini nilai dari satu piring nasi ini tidak akan sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada orang yang makan satu piring nasi bablas, mulai dari sendokan pertama sampai piring sudah dicuci tanpa ada sama sekali bacaan basmalah. Mungkin enggak? Mungkin ya. Nah, mungkin. Jadi ada kemungkinan juga tidak sama sekali makanan itu tidak dibacakan bismillah dan ini akan dimakan oleh setan. Artinya tidak ada keberkahan di kita. Siapa yang bilang dimakan setan? Rasulullah ya. Karena kalau makan tidak membaca basmalah maka setan ikut makan makanan kita. Nah, ada yang membaca basmalah saja, baca bismillahirrahmanirrahim. Berpahala atau tidak? Berpahala dan tidak akan direwangi setan ketika makan. Nah, kemudian ada juga yang membaca dengan ditambahin lagi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada lagi yang ditambahin lagi ketika makan Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Ada lagi yang ditambahi ketika makan, ditambahi doanya selain yang 3 itu, ditambahi lagi dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Semoga tidak ada keharaman yang mampir di makanan yang kita makan, dijauhkan Allah dari kemudaratan, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian masih ada yang ditambahin lagi ketika makan, ditambahin dengan apa? Bertadabbur dengan makanan yang dimakan hari itu. Ya Allah, terima kasih atas rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan ini. Kemudian ditadaburi bahwa ternyata nasi ini bisa nyampe di kita, itu prosesnya begitu panjang. Nah, tadabbur berpikir itu juga sesuatu yang sangat utama. Nah, sehingga dari satu piring nasi itu ternyata pahalanya itu antara satu orang dengan orang yang lainnya itu tidak sama, gitu ya. Nilainya di hadapan Allah. Nah, termasuk kita hari ini, ketika kita menjadi kurir kebaikan ini, bagaimana supaya satu aktivitas yang sama ini, ketika kita menjadi pejuang siroh atau ketika kita menjadi seorang pejuang wakaf, ini bagaimana ini adalah sebuah kebaikan. Bagaimana amal kita itu menjadi tidak biasa-biasa saja, gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang dahsyat, gitu ya. Dahsyat bukan hanya di hadapan manusia, dahsyat karena keberhasilan, kesuksesan, tapi juga dahsyat di hadapan Allah karena ada sebuah nilai-nilai yang kita berikan ketika kita melakukan sebuah aktivitas yang sama, gitu. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya ya. Kok nggak bisa ya? Nah, kalau PDF begini ya, ini saya share screen PDF, nggak pakai nggak pakai PPT. Baik, mengapa dikatakan dahsyat gitu ya? Mengapa dikatakan dahsyat? Insya Allah teman-teman sudah sama-sama tahu tentang konten yang sedang kita perjuangkan ini apa, gitu ya. Kita tidak sedang memperjuangkan kertas ya, kertas untuk nyampe kepada keluarga muslim, tidak hanya menyampaikan buku kepada keluarga kaum muslim, tapi sebenarnya konten yang kita perjuangkan adalah sesuatu yang luar biasa, yang ini adalah memang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, yaitu tentang hadirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah tidak akan menciptakan Adam, Allah tidak akan menciptakan Adam, dan Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini karena Rasulullah akan menciptakan Allah akan menciptakan Rasulullah. Ya. Jadi
bahwa kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini atau akan menciptakan Adam, gitu ya. Saking pentingnya apa ini risalah kenabian ini, gitu ya. Nah, kita lihat juga bagaimana mulai dari Allah menciptakan Nabi Adam, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, sampai kemudian Allah menciptakan Rasulullah sebagai Rasul terakhir, sampai nanti terjadi hari kiamat. Maka sebenarnya itu adalah merupakan sebuah risalah, gitu ya, risalah kenabian, di mana Islam itu ya sesuatu yang ketika Allah diciptakan itu sudah ada urutan-urutannya. Makanya kalau di Mumtaz itu, ada yang sudah punya Mumtaz atau belum? Bu Ratna sudah punya Mumtaz? Belum, Bu. Belum dikirim, masih kan pre-order kemarin, nggih. Masya Allah. Tapi sudah pesan ya? Nggih. Ya. Jadi kalau seperti di Mumtaz itu, kalau di jilid 1 itu ada estafet perkembangan apa ini peradaban Islam ya. Jadi bagaimana Islam itu memang sudah disiapkan oleh Allah itu mulai dari diciptakannya Nabi Adam. Dan kalau di jilid 1 itu isinya bukan kisahnya para nabi, 24 nabi kemudian diceritakan detail tentang mukjizatnya, bagaimana kisahnya detail, bukan itu. Tetapi yang dikisahkan adalah bagaimana proses risalah kenabian itu mulai dari Nabi Adam, kemudian ke Nabi Syed kemudian ke keturunan yang keempat ke Nabi Nabi Idris, kemudian ke keturunan kelima yaitu Nabi Nuh, gitu. Nabi Nuh ke Nabi Hud ke Nabi Lut, Nabi Lut ke Nabi Ibrahim, demikian seterusnya. Bagaimana risalah kenabian ini sampai disampaikan oleh Allah ke Nabi Rasulullah Muhammad SAW sebagai penutup para nabi. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang sempurna, ya. Raditu billahi robba bil islami dina, bahwa Islam ini adalah agama yang sudah sempurna. Di surat Al-Maidah itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, itu bahwa Islam itu sudah sempurna, dan kesempurnaan Islam inilah ya yang menutup risalah untuk kemudian dipraktekkan kepada seluruh umat yang ada di dunia ini sampai nanti di hari kiamat. Artinya apa? Yang sedang kita bawa ini adalah bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi sesuatu yang dahsyat, di mana ini adalah tentang risalah kenabian yang Allah sudah siapkan mulai dari penciptaan alam semesta, penciptaan manusia pertama sampai nanti di akhirat. Dan semuanya itu ada di sirah risalah kenabian, ya, mulai dari 24 nabi, kemudian bagaimana Rasulullah lahir sampai Rasulullah diutus, kemudian bagaimana Rasulullah diutus, kemudian 23 tahun berjuang di Mekah dan di Madinah, dan ketika Rasulullah wafat, maka risalah ini pun juga akan harus disampaikan sampai nanti ke generasi sampai nanti di yaumil kiamah. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang dahsyat yang sedang kita perjuangkan. Bukan hanya memperjuangkan sedang kertas-kertas ya, atau ini ya, tapi kita sedang memperjuangkan sesuatu yang dahsyat yang luar biasa, yaitu tentang risalah kenabian, gitu ya. Kemudian yang kedua, mengapa dikatakan dahsyat? Bahwa sekarang ini adalah waktu yang tepat, gitu ya, waktu yang tepat di mana saat ini kaum muslimin sedang memasuki bulan Ramadan, dan kita diberi oleh Allah nikmat bisa bersama dengan Ramadan. Ya, kata Rasulullah ya, idza salimatul jum'ah salimatul ayam, ya. Jika seseorang itu selamat di hari Jumat, maka selamatlah dia di bulan di hari-hari sepekan kemudian di hari Jumat. Oke, ya. Wa idza salima Ramadan, dan jika dia selamat di bulan Ramadan, salimatus sanah, maka dia juga akan selamat di setahun bulan Ramadan. Jadi kita berharap ya, kalau kita di hari Jumat kita banyak beramal, kemudian banyak menjauhi kemaksiatan, ya, banyak memaksimalkan waktu untuk beribadah, insya Allah nanti kita selamat di hari Jumat itu dan sepekan yang akan datang. Demikian juga di Ramadan ini, ketika kita kita selamat ya, selamat di bulan Ramadan ini, memperbanyak amal soleh kita dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang, gitu ya, maka kita pun juga akan selamat insya Allah di setahun yang akan datang. Nah, ini adalah waktu yang tepat bagaimana kita memanfaatkan, gitu ya, waktu
ini supaya penuh dengan sebuah kebaikan. Dan di waktu ini kita ingin memperjuangkan konten yang sedang kita perjuangkan itu gitu. Di waktu yang istimewa ini kita sedang memperjuangkan risalah kenabian ya yang sudah disampaikan oleh Allah gitu ya kepada para nabinya. Kemudian yang ketiga, kenapa dikatakan dahsyat gitu ya? Kenapa dikatakan dahsyat gitu ya? Seperti tadi saya sampaikan bahwa satu aktivitas itu akan menjadi biasa gitu ya jika aktivitas itu tidak dilakukan biasa-biasa saja. Tapi ketika aktivitas itu dilakukan ya dengan extraordinary gitu ya, dengan sesuatu yang lebih dari biasanya gitu ya, maka sesuatu itu juga akan bermanfaat dahsyat, bermanfaat ini lebih banyak. Jadi yang pertama ini tentang meluaskan niat ya, tentang meluaskan niat ini. Saya ambil sebuah contoh ya, ketika kita melakukan sesuatu niatnya, misalnya niatnya hanya satu saja, maka kita akan dapatnya juga satu gitu ya. Tapi kalau niat kita ya itu luas niatnya dengan berbagai macam apa yang kita ucapkan gitu, apa yang kita niatkan, maka insya Allah itu yang akan kita dapatkan juga, yang kita dapatkan juga akan luas gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Islam itu agama pengakuan ya. Bahasa saya apa? Agama pengakuan. Di mana cukup dengan perkataan, dengan akad-akad kita ya, seperti apa perkataan dan akad-akad itu semuanya bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, haram bisa menjadi halal. Ketika seseorang mau masuk Islam, cukup dia dengan bersyahadat gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dengan ucapan itu seseorang sudah berpindah agama menjadi Islam. Atau dengan seseorang mengatakan keluar dari Islam, maka dia sudah keluar. Walaupun hanya dengan satu ucapan, satu kalimat. Artinya Islam memang agama yang agama pengakuan. Ketika seseorang mengatakan qabiltu nikahaha dengan syarat-syaratnya, maka yang terjadi apa? Sah menjadi suami istri. Yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Sama ketika seorang suami bilang talak 1, talak 2, talak 3, maka itu juga hanya dengan perkataan semuanya juga sudah terjadi. Nah, sama ketika kita menjadi pejuang wakaf, ketika kita menjadi pejuang sirah ini, maka ketika kita meluaskan niat dengan berbagai berbagai niat yang kita ucapkan, ya Allah, dengan saya menjadi pejuang wakaf ini maka gitu ya. Kemudian kita ngelis banyak gitu ya yang ingin kita sampaikan kepada Allah, maka itu pun akan menjadi sesuatu yang dahsyat gitu ya. Tapi ketika kita hanya menjadi pejuang wakaf, nanti biar ada komisi gitu ya, atau sempit, istilahnya niatnya sempit, biar saya cuma dapat reward gitu ya, maka yang terjadi adalah ya sempit, yang kita dapat hanya itu gitu ya. Sangat eman sekali gitu ya, sesuatu yang dahsyat ini kontennya bagus, waktunya tepat, kemudian kita hanya membuat niat kita hanya sesempit itu gitu ya. Jadi kita luaskan niatnya yang sangat luas. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kemudian yang ketiga, cara yang dahsyat ya. Nanti ini akan kita kupas di belakang ya, bagaimana kita belajar tentang cara kita yang dahsyat nanti ketika kita akan menjadi seorang kurir kebaikan. Baik, berikutnya adalah ini. Sampai di sini ada yang belum dipahami, boleh ditulis di kolom chat atau mungkin disampaikan boleh. Kira-kira nyampe enggak ya yang saya sampaikan ini? Bisa dimengerti Ibu-ibu? Insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, berikutnya adalah tentang kurir kebaikan, gitu ya, tentang kurir kebaikan. Kita ini, Bu, ya, kita ini, kenapa saya katakan kurir? Kita bisa mengatakan kita ini adalah kurirnya, gitu, kurirnya Allah kalau ketika kita menjadi seorang pejuang wakaf, gitu ya. Mungkin kita menjadi seorang employee atau seorang pegawainya Allah, gitu ya.
Kenapa kita mengatakan itu? Karena kita ini sebenarnya setiap hari kan sudah berjanji ya. Kalau yang sholatnya pakai apa ini kabiro itu ada apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, bayangkan, sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, dan sesungguhnya matiku hanyalah untuk Allah. Berarti kita sudah mengikrarkan bahwa sholat kita, ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan, itu adalah untuk Allah. Dan apa tadi, wanuski wa mahyaya, dan kehidupanku, dan hidupku untuk Allah. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita, aktivitas kita, itu adalah dalam rangka untuk Allah. Untuk Allah artinya apa? Bahwa kita ini semacam hanya pegawainya Allah ya, kurirnya Allah. Ketika menjadi seorang istri, ya kita pegawainya Allah untuk melaksanakan tugas sebagai istri. Ketika menjadi pejuang wakaf, maka kita juga seorang kurirnya Allah gitu ya. Pegawainya Allah untuk apa? Mengantarkan risalah kenabian ini ke lembaga-lembaga Islam, ke keluarga-keluarga muslim gitu ya. Ketika kita menjadi seorang guru, maka kita juga menjadi seorang kurirnya Allah untuk menyampaikan ilmu Islam ini kepada murid-murid kita atau ilmu-ilmu dunia kepada murid-murid kita. Ini juga sebuah kebaikan. Ketika kita menjadi seorang apa? Pedagang gitu ya, pedagang juga gitu ya. Kita menjadi berjuang untuk keluarga kita, memberikan nafkah dan sebagainya, itu juga sebuah kebaikan. Dan kita juga seorang kurirnya Allah, sebagai pegawainya Allah lah bahasanya gitu ya. Itu tapi apa ini ketinggian ya kayaknya kalau pakai kurir kebaikan ya, kurir kebaikan, perantara atau pengantar kebaikan. Nah, kemudian yang kedua gitu ya. Nah, ketika kita menjadi seorang kurir kebaikan, ada yang dijanjikan oleh Allah melalui hadis Rasulullah ya, hadis riwayat Muslim. Teman-teman juga sudah sangat paham ini, mungkin sudah pada hafal semuanya ya. Apa kata Rasulullah? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Wis hafal kabeh ya. Nah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan ya, maka baginya seperti pahala pelakunya. Ketika kita mengajak hari ini, di bulan Ramadan ini, kita mengajak orang lain, kaum muslimin yang lain, untuk beramal, untuk menyampaikan risalah kenabian ini ke lembaga-lembaga Islam yang tidak mungkin untuk memiliki buku-buku sirah ini, ya, maka insya Allah kita akan mendapat, ketika kita ada wakifnya mau berwakaf, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala yang sama dari wakif itu. Seorang wakif berwakaf 50.000, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahalanya 50.000. Seorang wakif berwakaf 2 juta, memang pernah 2 juta Bu? Bu Rata pernah ada yang wakaf 2 juta? Pernah, Bu. Pernah Bu? Enggak, insya Allah pernah. Masya Allah ya. Saya yang 2 juta 2 kali Bu. Ada dua kali 2 juta, 1 juta 2 kali juga gitu ya, Masya Allah. Itu ketika mereka berwakaf 1 juta itu, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama orang yang berwakaf 1 juta, dan itu adalah sebuah keyakinan gitu ya, sesuatu yang diyakini. Yang terjadi di teman-teman saat ini mungkin yang terbanyak adalah merasa meminta-minta begitu ya. Ketika mereka menggalang wakaf gitu ya, mereka merasa meminta-minta kepada wakif gitu ya. Nah, mindset itu yang harus kita rubah gitu. Karena mindset itu juga kita sendiri yang menghadirkan gitu ya. Kita sendiri yang menghadirkan. Nah, kita rubah ya, bahwa kita ini sedang memperjuangkan, sedang risalah kenabian menyampaikan bagaimana buku sirah ini nyampe ke keluarga muslim gitu ya. Nah, saya kemarin siapa yang ikut annual meeting ya? Masya Allah, bagaimana kemarin siapa? Pak Beni atau siapa ya? Ayah Beni atau siapa? Ya, kita pastikan bahwa tidak ada satupun anak-anak yang ada di, bagaimana tidak ada satupun anak-anak yang ada di Indonesia ini tidak tahu tentang sirah para nabi atau sirah Rasulullah atau sirah para sahabat atau yang sedang dibawa oleh teman-teman ini. Bagaimana semua anak bisa
tahu ini, gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Ketika generasi Muslim kita ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh gadget misalnya, tidak ada sinyal, tidak ada apa gitu ya, yang jauh di pelosok, misalnya di Kalimantan Selatan, di Kalimantan, atau mungkin di Papua, atau mungkin di Aceh gitu ya, yang sangat tidak memungkinkan gitu ya buku sirah untuk nyampe ke sana, karena dengar aja tidak gitu ya, dengar aja tidak, gadget aja mereka mungkin tidak mempunyai, listrik di sana mungkin ada yang tidak ada. Nah, dengan peran dari teman-teman itu bisa bukunya nyampe gitu ya. Dan saya berkali-kali bagaimana buku sirah ini nyampe ke teman-teman yang ada di Dayak, di suku Dayak ya, di pedalaman sekali. Mereka mau masuk itu ya Allah, sampai di syuting itu ada videonya ya, masuk ke hutan-hutan, ada yang menyeberangi sungai gitu ya. Kita kemarin juga mengirim ke Papua juga gitu ya. Nah, kalau tidak melalui para pejuang wakaf gitu ya, mungkin buku ini tidak akan nyampe kepada mereka gitu ya. Nah, melalui pejuang wakaf inilah, dengan meluaskan niat, dengan meluaskan manfaat, dengan memperbanyak jaringan kita berharap bahwa buku-buku ini juga akan nyampe ke anak-anak meskipun mereka ada di pedalaman, bisa membaca buku yang saat ini juga sedang kita baca gitu. Dan ini alhamdulillah, bagaimana terima kasihnya mereka yang ada di NTT, di NTB, Masya Allah, ketika buku datang senangnya luar biasa. Buku itu sampai diuyul-uyul gitu ya. Itu ada video-video yang di-share oleh teman-teman ya, Masya Allah. Itu. Nah, jadi inilah tugas kita saat ini ya, bahwa kita mengatakan bahwa Rasulullah adalah puncak kebaikan, gitu ya. Rasulullah itu puncak kebaikan. Kenapa? Yang dibawa oleh Rasulullah adalah sesuatu yang sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah memang sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk alam semesta ini, gitu ya. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik suri tauladan yang kita harus mengikuti suri tauladannya. Dan ketika kita ingin generasi kita baik, maka anak-anak harus, ya ini Rasulullah ini adalah contohnya gitu ya. Oleh karena itu, karena ini adalah kurir kebaikan, tapi kurirnya puncak kebaikan, karena yang sedang kita bawa adalah tentang Rasulullah sebagai puncak seluruh kebaikan. Bahkan kalau teman-teman lihat sirahnya Rasulullah di Muhammad Teladanku yang lama itu ya, yang jilid 2, bagaimana ketika Rasulullah itu dibedah dadanya oleh malaikat, kemudian malaikat terjadi dialog itu ya, malaikat mengatakan timbanglah dengan 10 orang yang ada di muka bumi kebaikannya, maka ternyata Rasulullah lebih berat. Ditimbang dengan 100 orang, ternyata Rasulullah lebih berat. Ditimbang dengan 1000 orang, maka lebih berat. Apa kata malaikat? Malaikat mengatakan, jika seluruh manusia yang ada di muka bumi ini akan engkau timbang dengan Rasulullah, maka anak kecil ini akan lebih berat timbangannya daripada seluruh manusia yang ada di muka bumi. Artinya sedang kita bawa ini adalah puncaknya kebaikan, kumpulan dari seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini. Dan kita adalah kurirnya. Istimewa tidak? Halo? Istimewa, Bu. Istimewa ya. Jadi yang kita ini kurir yang istimewa sebenarnya, gitu ya. Kurir yang istimewa membawa sesuatu yang istimewa. Nah, sekarang kita merubah di mindset kita, di pikiran kita, di hati kita, di perasaan kita. Bagaimana sesuatu yang istimewa ini dibawa dengan hati kita yang istimewa juga, ya. Menata kembali niat-niat kita, menata kembali cara-cara yang kita gunakan, karena yang kita bawa adalah sebuah kebaikan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Sampai di sini kira-kira saya bulat atau bisa dipahami teman-teman? Bisa dipahami, Bu Nuri. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini serasa privat ya, dengan 7 orang. Kayak kuliah, Bu Nuri. Gitu ya? Iya. Kuliah apa ini? Kuliah privat. Ya. Kuliah. Baik. S2. Apa? Kuliah S2. Kuliah S2. Iya, karena sudah S1 ya. Kita sudah S1 dan kita belum S2. Benar. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, Bu, yaitu ke cara yang dahsyat. Wow, mari kita gunakan cara yang dahsyat
ya. Ketika kita membawa sesuatu yang dahsyat gitu ya. Dan kita ini sebenarnya kurir yang dahsyat juga gitu ya. Mari kita sampaikan dengan cara yang dahsyat juga. Apa sih dahsyat? Dari tadi ngomongnya dahsyat terus. Iya. Iya, karena sesuatu yang biasa itu kalau tidak dibikin dahsyat maka dia juga tidak akan dahsyat gitu ya. Sesuatu yang dahsyat ketika kita bawa biasa-biasa saja maka tidak akan menjadi dahsyat. Oke, sekarang mari kita bawa sesuatu yang dahsyat, kita sebagai kurir yang dahsyat ini gitu ya. Mari kita kita sampaikan juga dengan cara yang dahsyat. Seperti apa sih cara yang dahsyat itu ya? Ada 3 hal. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah ada 3 ya. Ya, ada 3 nanti yang kita sampaikan. Yang pertama adalah tentang ikhtiar iman maksimal. Ya, ikhtiar iman maksimal. Kemudian ada menata mindset atau pemahaman dan perasaan kita. Kita sebagai pejuang wakaf banyak menggunakan perasaan kita. Ya tidak. Siapa yang menjadi pejuang wakaf di sini sudah pernah closing 1 buku? Bu Ratna sudah pernah? Oh, banyak ya Bu Ratna dapat. Kemarin annual meeting dapat ribet apa Bu Ratna tahun ini? Belum Bu, mohon doanya. Iya, tapi dapat ribet atau tidak kemarin tahun ini? Tahun kemarin. Apa baru tahun 2002 ini? 2021. 2021 belum, Bu. Belum ya? 2020? Belum, saya masih baru. Oh, baru. Masya Allah. Iya, ya. Oke. Baik. Kalau Bu Riri sudah pernah menggalang wakaf 1 paket, Bu? Ini saya baru juga, Bunda. Oh, Masya Allah. Ini Ya. menggalang. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah sampai juga barangnya di ini. Oh, gitu ya. Di tempat lokasi. Bergabung tahun berapa, Bu? Baru Bunda diajak Bunda Ratna, alhamdulillah. Oh, Bu Ratna ini, Bu Ratna Handayani juga. Iya, Oh, teman Bu. Masya Allah. Gitu lah. Nggak, siap. Nggak. Kalau Bu Ari, ini saya tahu ini. Beliau menggalang berapa ya kemarin? 2 ya, 2 mau 3 kalau nggak salah. Iya, tapi kalau ke keluarga muslim sudah hampir 5 kalau nggak salah 5 ya. Siapa lagi ini? Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, kita akan memakai cara yang dahsyat untuk apa ini program ini ya, ikhtiar iman maksimal, ada ikhtiar bumi, kemudian kita menata mindset atau pemahaman kita dan perasaan kita gitu ya. Kita langsung ke slide berikutnya. Apa ini ya? Nah, mindset. Nah, sebenarnya mindset ini sudah saya sampaikan tadi ya, bahwa saat ini gitu ya. Tadi kita sudah sama-sama tahu bahwa yang sedang kita perjuangkan ya, kontennya itu adalah sesuatu yang dahsyat, risalah kenabian gitu ya, yang diperjuangkan Rasulullah, yang diperjuangkan para sahabat, yang diperjuangkan para nabi, dan hari ini kita adalah yang berikutnya. Ada orang yang menyampaikan, seorang ustadz menyampaikan kepada audiennya ya, yang diceramahin, atau seorang kiai yang ada di pondok pesantren, maka beliau menyampaikan bersiar melalui pondok pesantrennya, menyampaikan risalah kenabian, risalah Rasulullah dan sebagainya. Seorang guru mungkin menyampaikan kepada muridnya, tapi kita sama-sama tahu bahwa kurikulum mereka banyak sekali. Kurikulum mereka, seorang guru di sekolah, materi yang harus disampaikan ke anak-anak banyak sekali, ya, pelajaran matematika, pelajaran ini dan sebagainya. Bahkan pelajaran agama pun ada ilmu fikih, ada ilmu macam-macam gitu ya yang harus disampaikan, ilmu tentang iman, ilmu tentang fikih. Nah, ilmu tentang sirah ini gitu ya, itu sangat sedikit mendapatkan porsi gitu ya, sedikit mendapatkan porsi di sekolah-sekolah kita gitu ya. Mungkin di pondok pesantren juga banyak yang dipelajari gitu, sehingga ilmu apa tentang sirah ini juga mendapatkan porsi mungkin tidak oh ya, terima kasih. Tidak sebanyak yang apa ini, tidak sebanyak yang
kita sampaikan sebagai pejuang sirah. Dan hari ini Masya Allah kita ini ya diberikan kelebihan oleh Allah di mana kita punya medianya. Kita punya medianya, media buku sirah, yang media ini sangat ramah di anak-anak gitu ya, yang bisa langsung diakses oleh anak-anak. Bahkan orang tua pun juga bisa mengaksesnya, remaja pun juga bisa mengaksesnya gitu ya. Anak-anak juga bisa mengakses media kita ini. Dan kita ya diberikan tempat begitu ya, tempat di mana perusahaan tempat kita ini bersyiar ini gitu ya, sudah menyediakan perangkatnya itu sedemikian lengkap. Artinya kita tidak perlu memikirkan gitu yang terkait dengan komisi gitu ya, reward gitu ya. Itu semuanya sudah ditata oleh Sigma Daya Insani gitu ya. Tinggal kita ini adalah bagaimana berjuang dan menyampaikan. Medianya ada, kemudian fasilitasnya ya, dari kantor support, dari penerbitnya support, dari Sigma juga support ya. Kita tinggal berjalan saja gitu ya. Dan kita diamanahi ini gitu loh. Untuk menyampaikan risalah kenabian ini kepada generasi sampai nanti di yaumil kiamah. Nah, kemudian yang kedua adalah mindset tentang pantang menyerah dan tak akan pernah berhenti. Kenapa saya katakan tidak pernah berhenti? Saya akan diamanahi supervisor ya. Nanti insya Allah meskipun tidak menjadi supervisor, kembali ke SLC gitu ya. Itu juga tetap sama, insya Allah tetap akan menyampaikan ini kepada kaum muslimin ya, semampu kita. Ketika kita menjadi seorang guru TPK atau guru SD, ya itu yang akan kita sampaikan. Ketika kita menjadi trainer, ya kita sampaikan pada saat menjadi trainer. Ketika kita menjadi orang tua, kita sampaikan pada saat menjadi orang tua, gitu ya. Dan pantang menyerah dan tidak akan pernah berhenti. Pantang menyerah biasanya ini terkait dengan apa? Ketika kita tidak closing, iya enggak? Halo. Bu, biasanya kalau ditolak. Kalau ditolak ya. Jadi terutama wakaf ya, banyak sekali teman-teman yang ini mindsetnya mengatakan ketika dia mengajak orang lain untuk berwakaf ini, perasaan yang muncul di teman-teman ini kadang-kadang merasa meminta-minta, gitu ya, meminta-minta uang wakaf, begitu. Itu kadang-kadang yang dirasakan oleh teman-teman sehingga mereka tidak mau bergerak. Dan itu disampaikan lewat cat-cat ke saya seperti orang meminta-minta Bu Nuri untuk mengajak wakaf ini. Nah, ini adalah mindset yang harus meminta-minta itu kan juga mindset ya. Jadi pikiran kita sendiri yang mengatakan bahwa kita itu meminta-minta, maka kita sendirilah yang juga bisa merubah mindset kita, bahwa kita tidak sedang meminta-minta, tapi kita sedang mengajak kaum muslimin yang lain bagaimana beramal untuk menyampaikan sirah ini. Karena sirah ini, buku ini tidak akan sangat berat kalau disampaikan oleh pribadi-pribadi kaum muslimin. Misalnya kaum muslimin kita ajak berwakaf, ayo berwakaf 1.785.000 untuk lembaga ini, satu orang satu paket buku. Kita kira-kira berat atau tidak? Nah, pasti mereka akan sangat jarang sekali ya, dan tidak akan berjalan program wakaf ini. Oleh karena itu, bersama kita bisa, berjamaah kita akan kuat. Bergabunglah kita mengajak orang-orang, mengajak kaum muslimin untuk berwakaf ini supaya apa? Dana itu terkumpul gitu ya. Dana itu terkumpul, kalau sudah terkumpul kita tidak mengurangi kok uang wakaf itu. Uang wakaf itu akan diberikan apa adanya sesuai perolehan, sesuai dengan harga buku pada saat itu. Pada saat promo kita tidak mengurangi. Paling digunakan untuk untuk transport itu apa? Ongkir gitu ya, tambahan ongkir, dan itu diperbolehkan, sudah dikaji, ongkir diambilkan dari uang wakaf gitu ya, dana operasionalnya gitu ya. Tapi kita sama sekali tidak mengurangi uang wakaf. Nah, bagaimana dengan komisi-komisi itu? Komisi itu akadnya adalah lain. Komisi itu akadnya adalah, jadi ada semacam dua akad gitu ya. Akad yang pertama adalah akad kita sebagai pejuang wakaf. Kita kepada para wakif ini mengajak para wakif untuk bersyiar gitu ya. Untuk untuk
mengumpulkan dana untuk kemudian kita sampaikan dana itu, kita belikan buku, kemudian bukunya kita sampaikan kepada generasi muslim kita. Nah, kemudian yang kedua ada akad kita sendiri. Akadnya apa? Kita sebagai SLC ke Sigma Daya Insani, kita ada akad-akad sendiri bahwa ketika kita ber-AJB satu paket buku, baik itu wakaf maupun personal sharing maupun arisan, maka teman-teman sebagai SLC akan mendapatkan komisi. Itu sudah ada akad sendiri. Jadi akadnya terlepas dari akad wakaf. Kita tidak mengambil sebagian dari uang wakaf itu, gitu ya. Sampai di sini difahami ya. Jadi rata-rata teman-teman banyak yang menyerah di itu, gitu ya. Merasa, dan itu akhirnya banyak yang berhenti juga, begitu ya. Merasa ketika 3 kali, 4 kali, gitu ya, menjapri ke seseorang dan ternyata tidak diinganu, akhirnya berhenti. Kalau misalnya berhenti bagaimana? Ya berhentilah, gitu lah. Berhenti dan tidak akan berjalan, dan buku itu tidak akan nyampe ke yang lain. Itu kalau kita berhenti. Coba bayangin kalau semua yang ada di Indonesia ini kemudian berhenti untuk tidak menggalang wakaf, ya bukunya tidak akan nyampe. Kemarin ada satu supervisor itu, Bu siapa ini, yang menjadi supervisor terbaik di Sigma Daya Insani, ada Bu Rahmat Jati. Ibu tahu berapa yang dikumpulin? Sekitar 2.750 paket buku, itu sekitar itu ya, 2.750 paket buku itu sudah disampaikan ke keluarga muslim maupun ke lembaga-lembaga muslim. Jadi bisa bayangin. Sama, padahal beliau itu waktu itu diamanahi 2021 ya. Alhamdulillah luar biasa. Bayangkan dengan ketika kita berhenti tidak menggalang wakaf, berhenti ya tidak ada satupun, gitu ya, tidak ada satupun yang akan nyampe. Tapi kita bandingkan dengan teman kita yang sudah 2.700 paket buku itu nyampe ke 2.700 lembaga muslim. Begitu. Jadi intinya, gitu ya, intinya mari kita sebenarnya menata mindset kita, ya. Mindset tentang meminta-minta itu adalah mindset kita sendiri juga. Sehingga kita perlu merubah, kita mengajak orang lain untuk beramal. Nah, bagaimana jika ditolak? Ya tidak apa-apa. Kita ditolak itu macam-macam alasannya ya. Mungkin karena memang mereka lagi tidak ada uang sama sekali di rekeningnya. Mungkin di dompetnya memang tidak ada sama sekali uang, gitu ya. Nah, kita harus berempati juga dengan yang begini. Kalau misalnya mereka maaf pelit gitu ya, enggak usah dipikirin yang begitu. Kita kan tidak tahu bagaimana kondisi seseorang, bagaimana pikiran seseorang kan kita tidak tahu. Atau sifat seseorang kita tidak tahu. Jadi kita berhusnudzon gitu ya ke wakif kita, kalau misalnya dia tidak mau berwakaf, kita doakan. Jadi doakan yang banyak. Jadi justru ketika oh iya tidak apa-apa Bunda gitu ya, ketika mereka menolak maka kita tuliskan doa, tidak apa-apa Bunda, ya semoga nanti suatu saat bisa bergabung di program wakaf kita. Semoga Bunda bla 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 gitu ya, diberikan, dikaruniakan rezeki, berkah, berlimpah, hidup bahagia gitu ya. Nah, saya berapa kali ketika kita doakan begitu, mereka malah akhirnya transfer gitu ya. Jadi kita di atas sudah ada rekening gitu ya. Itu ternyata ketika kita mendoakan beliaunya, pertama menolak, kemudian kita doakan yang panjang gitu ya ke beliau, ternyata langsung ngirim bukti transfer. Artinya apa? Gitu. Jadi jangan pernah berhenti ketika ditolak, itu tetap didoakan yang baik dan kita tetap berhusnudzon kepada para wakif kita atau wakif yang menolak gitu ya. Tetap ini, dan jangan pernah berhenti karena insya Allah nanti sampai mati ya, apa ini risalah ini sampai hari kiamat semoga tetap bisa menjalankan terus. Kemudian mindset ini ya, bahwa banyak kaum muslimin yang mentasarrufkan hartanya, banyak kaum muslimin yang ingin mentasarrufkan hartanya untuk beramal soleh, termasuk mungkin untuk wakaf ini. Terkadang kita itu menyamakan dengan diri kita, Ibu. Ya, jadi kadang kita menyamakan diri kita bahwa gitu ya, kita sedang tidak punya uang urip angel gitu ya, masa pandemi, minyak mahal gitu ya, terus kemudian apa sehingga kok malah golek-golek wakaf gitu ya, terus kemudian akhirnya kita berhenti gitu ya, akhirnya kita berhenti
wes gak oleh ini masa sulit gitu ya, ndak wes gitu. Karena kadang apa menyamakan dengan dirinya sendiri bahwa kita sedang tidak ingin berwakaf, kita sedang tidak mempunyai uang, kita tidak kadang disamakan dengan diri kita sendiri. Padahal belum tentu orang lain juga begitu. Bisa jadi mereka sedang berkelebihan harta. Bisa jadi mereka sedang memang menyiapkan beramal di bulan suci Ramadan. Siapa tahu mereka juga habis menjual tanah, mereka habis menjual apa-apa gitu ya. Kemudian mereka mendapatkan rezeki yang berkah dan berlimpah. Dan kenapa? Buktinya Bu Ratna tadi berapa kali dapat apa yang 2 juta ya? Berapa kali Bu Ratna? Berapa Bu? Satu, Bu. 1 kali ya, saya 2 kali yang 2 juta, yang 1 jutaan 2 kali. Artinya apa? Sesuatu yang mungkin tidak mungkin kita lakukan, kita berwakaf buku 2 juta, ternyata apa? Mungkin di orang lain. Saya pernah ada seseorang yang menurut kita itu enggak nganu ya, sepertinya beliau tidak punya gitu di rumahnya. Ternyata datang ke rumah bawa satu amplop gitu isinya 5 juta untuk masjid gitu ya, datang ke rumah titip untuk masjid karena kebetulan suami pengurus di masjid. Nah, kan tidak nyangka kita ya bahwa ada orang-orang yang kaum muslimin yang sangat ingin mentasarrufkan hartanya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mereka bahkan mencari wadah-wadah di mana ya saya yang pas gitu ya untuk bisa mentasarrufkan harta saya yang saya bisa klik gitu ya. Nah, ketika teman-teman sudah menjadi istilahnya membranding dirinya selama ini gitu ya, membranding terus bahwa hari ini saya sedang ada menggalang wakaf untuk lembaga ini, hari ini saya menggalang wakaf Quran, hari ini saya menggalang wakaf untuk lembaga ini, saya sedang menggalang wakaf buku sirah ini gitu ya. Ketika kita menyetatus atau menyampaikan ini ya, ini maka diketahuilah kita oleh para kaum muslimin yang lain itu. Misalnya, Bu Ratna ini setiap hari statusnya tentang wakaf. Bu Ratna sudah banyak lembaga loh yang di-share ini. Ternyata buku wakaf ini ternyata uang wakaf ini akan nyampe loh. Ini buktinya foto-foto, flyer-flyer buku tentang ini sudah nyampe gitu. Saya kesini aja. Maka itu yang terjadi ketika kita rajin gitu ya untuk membranding diri kita menjadi seorang pejuang sirah atau pejuang wakaf. Saya pernah nyoba sih di status saya gitu ya, saya tulis kalau mendengar kata Nuri gitu ya, apa yang muncul di benak Anda? Ternyata banyak yang mereplay status saya wakaf gitu ya. Artinya apa? Berarti apa? Mereka tahu bahwa Bu Nuri ini menggalang wakaf Quran atau menggalang wakaf buku, dan setiap Jumat itu selalu ada saja yang tanpa konfirmasi, tanpa tanya, tanpa replay status langsung ya kirim bukti transfer setiap Jumat. Padahal kita enggak pernah menyampaikan ini untuk rutin gitu ya, donatur tetap enggak. Jadi itu ya mindsetnya harus kita ini. Nah, bagaimana ini Bu Nuri? Berarti kalau pas Ramadan kita tidak banyak beribadah gitu ya. Kita enggak banyak beribadah, masa kita menggalang wakaf full gitu ya. Insya Allah sama-sama tahu ya bahwa menggalang wakaf tadi mindsetnya sudah sama-sama kita pahami ya bahwa ini sesuatu yang dahsyat, yang mulia gitu ya. Nah, hari ini apa cara yang dahsyat yang ingin kita gunakan ya? Yang pertama adalah ikhtiar iman maksimal. Ini ya, ikhtiar iman maksimal ini sangat sangat melekat erat kuat dengan Ramadan kita gitu ya. Bahwa sebenarnya yang kita perlu kuatkan itu adalah 80% yang kita lakukan ya, itu adalah di ikhtiar iman maksimal. Nah, ini saya sudah tuliskan di sini. Silakan teman-teman nanti lakukan masing-masing sesuai dengan kemampuan waktu gitu ya. Apa yang perlu kita ikhtiarkan? Nah, ini sebenarnya kalau kita masukkan ke program Ramadan kita ya luar biasa gitu ya. Sudah sangat relationship-nya itu sudah sangat kuat begitu ya, sudah sangat kuat dengan Ramadan. Ramadan ya ibadah ini yang sangat ingin kita lakukan ya, sama dengan ikhtiar iman maksimal, sehingga apa? Menggalang wakaf dengan cara yang dahsyat ini gitu ya. Ini
tidak bertentangan gitu ya dengan Ramadan, bahkan ini saling melekat kuat. Apa ikhtiar iman maksimal yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah gitu ya, salat wajib diusahakan untuk berjamaah di masjid gitu ya. Kemudian salat sunnah gitu ya, memperbanyak salat sunnah. Kita ada taraweh, kita ada witir, kita ada salat taubat, kita ada salat hajat gitu ya. Kemudian kita ada salat duha, ada salat tahajud gitu ya. Nah, silakan itu diperbanyak. Kira-kira ini bertentangan dengan Ramadan? Tidak ya? Malah menguatkan Ramadan kita kan ya? Ikhtiar iman maksimal. Ya. Kemudian yang kedua apa? Tilawah Al-Quran. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Extra mile ya, jadi extraordinary. Kalau di bulan biasanya kita mungkin 1 juz, berarti bagaimana di bulan berikutnya kita menjadi 2 juz. Kita yang membuat program kita sendiri. Kemudian terkait dengan Al-Quran tahfidz ya, kita programkan untuk tahfidz, menambah berapa banyak hafalan kita di bulan Ramadan ini gitu ya. Silakan diprogram sendiri. Kalau misalnya di luar Ramadan tahfidz saya kalau misalnya pakai tikrar gitu ya, pakai misalnya 2 makro, maka target saya menjadi 4 makro, misalnya seperti itu, gitu ya. Kemudian terjemah Al-Quran. Kita baca terjemah Al-Quran. Kalau semula belum pernah, maka bagaimana kita mengusahakan terjemah Al-Quran pada saat di bulan Ramadan ini. Kalau biasanya hanya 1 lembar, bagaimana menjadi 2 lembar, gitu ya. Jadi kita lebihkan ketika di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, ada zikir. Zikir pagi, zikir sore gitu ya. Kita usahakan untuk berusaha istiqomah gitu ya. Mungkin salawat atau istighfar. Kalau biasanya salawatnya berapa? 10 gitu ya. Atau 100. Mungkin mau ditambahin menjadi 1000. Kemarin Bu Helda sempat ya bikin menyambut Mumtaz kemarin. Teman-teman diajak untuk bersalawat 1000, beristighfar 1000 gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa lakukan itu kalau misalnya ingin gitu ya. Jadi kita mengikhtiarkan iman kita maksimal. Yang keempat adalah bersedekah, berinfak atau bersedekah atau bersedekah subuh. Nah, termasuk ini kalau misalnya berwakaf, teman-teman ketika memulai wakaf, maka mulailah dari diri sendiri, Bu. Mulai dari diri sendiri, insya Allah itu nanti akan Allah lancarkan ke belakang. Ketika misalnya ya mau menggalang wakaf untuk lembaga A, buku BPII misalnya, maka mulailah dari diri sendiri semampu kita, gitu ya. Ketika kita mampunya hanya 5.000, ya nggak apa-apa 5.000. Tapi kita tuh, misalnya malu menuliskan, masa Nuri 5.000, masa gitu ya? Ya tulis saja hamba Allah, gitu ya. Tulis saja hamba Allah 5.000 karena kita memang punyanya 5.000. Hamba Allah 3.000, ya tidak apa-apa. Tapi mulailah dari diri kita sendiri ya, supaya apa, kita itu nggak ngomong tok ke orang lain gitu ya, mengajak orang lain tapi kita sendiri tidak pernah berwakaf ya. Jadi setiap ibu menggalang wakaf maka mulai dari diri sendiri, walaupun ditulis hamba Allah ya, itu punyanya 3.000, punyanya 5.000, punyanya 50.000. Kalau punya orang tua, atas namakan orang tua. Kalau punya almarhum orang tua yang sudah wafat, maka atas namakan orang tua yang sudah wafat. Itu Masya Allah luar biasa gitu ya, karena yang ditunggu orang tua kita terutama yang sudah wafat itu apa, Bu? Sedekah gitu ya, pahala sedekah itu. Nah, kemudian jadi itu ya, seorang pejuang wakaf mengawali dari dirinya sendiri, berapapun. Tulis hamba Allah, kalau itu kecil atau malu gitu ya, tulis atau diselipkan ada seseorang enggak mau ditulis namanya hamba Allah, mereka maunya 50.000, kita selipkan di situ, ditambahi punya kita 55.000, yang 5.000 punya kita gitu ya. Itu juga boleh seperti itu, tapi mulailah dari diri sendiri. Kemudian yang kelima, sharing ilmu ya, boleh lewat kalau kita bukan seorang ustadz, bukan seorang ustadzah, bukan seorang guru, bukan seorang mubalek, maka kita bisa sharing ilmu lewat status kita, status WA, share ilmu kebaikan di sana melalui status WA atau status Facebook. Itu sudah merupakan sharing ilmu.
ketika kita nyetatus tentang wakaf, nyetatus tentang buku syiroh, itu sebenarnya adalah keberhasilan kita bersyiar di Sigma Daya Insani ini. Keberhasilan kita bersyiar menyampaikan syiroh, walaupun nyetatus. Nah, di sanalah niat itu yang penting. Ketika kita mulai menyetatus, niat itu yang penting. Niatin gitu loh, niatin yang tepat. Ya Allah, hari ini aku mau bersyiar, aku mau nyetatus tentang sahabatmu, tentang Abdurrahman bin Auf. Ya Allah, hari ini aku bersiar. Katakan itu ketika kita mau mulai nyetatus. Agar apa? Agar menjadi dahsyat. Nyetatus sesuatu yang biasa. Tapi ketika itu kita ucapkan, kita sampaikan niat kita kepada Allah dengan akad-akad yang ada lewat lisan kita, hati kita, maka itu menjadi sesuatu yang dahsyat gitu ya. Nah, kemudian mencari ilmu. Berusaha setiap hari mencari ilmu. Entah mendengarkan YouTube, entah membaca buku, entah kita melihat status di medsos, sebuah kebaikan, sebuah ilmu, boleh gitu ya. Kemudian yang keenam adalah sungkem ke orang tua, ya, boleh lewat telepon, boleh lewat lewat langsung datang, kalau dekat langsung datang, kalau nganu bisa lewat telepon, ya, meminta ridho kepada orang tua, meminta maaf atas semua kesalahan. Setiap ketemu orang tua online maupun offline, pastikan satu kata terima kasih atas matur suwun selama ini, ya, sudah mendidik kita, matur suwun atas doa-doanya. Kemudian yang kedua, mohon maaf belum bisa gula wentah bahasanya, ya. Kita belum bisa mengabdi, belum bisa memberi sesuatu ke orang tua kita minta maaf. Kemudian kita minta doa kepada orang tua kita. Mungkin termasuk meminta doa kita menjadi seorang pejuang sirah maupun pejuang wakaf, gitu ya. Itu kalau ada teman kita, ada Bu Diah kalau nggak salah ya, itu malah detail memintanya ke orang tua. Minta restunya kula saged ke Turki nggih, Bu. Minta doanya dan nyampe ke Turki beneran. Karena doanya detail. Nyuwun dongane supaya saya bisa ikut annual meeting ke Turki misalnya gitu. Doanya detail seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah me time. Me time ini adalah kita menyendiri dengan Allah gitu ya. Menyendiri kepada Allah. Kita melakukan ngobrol-ngobrol dengan Allah gitu ya. Kita selama ini yang terjadi adalah kita sering membicarakan Allah, tapi kita jarang berbicara dengan Allah. Maksudnya bagaimana, Bu Nuri? Mungkin di chat, mungkin di sebagai guru ya, sebagai ustadz-ustadzah, atau mungkin kita di WA dan sebagainya. Kita sering membicarakan tentang Allah, tapi kita jarang untuk berbicara kepada Allah. Ngomong-ngomongan ambek Gusti Allah tentang diri kita sebagai hamba Allah, ya. Ngomong-ngomongan, ya Allah, saya ini betapa banyak gitu ya dosa yang kita lakukan. Kita itu kalau dibuka aib kita, Masya Allah, malu kita gitu ya. Kita ini alhamdulillah masih nampak baik di hadapan orang banyak, di hadapan orang lain, karena Allah menutupi aib-aib kita. Coba kalau dibuka ke tetangga kita saja, kita akan malu luar biasa gitu ya. Nah, itu kita ngobrol gitu ya sama Allah, minta diampuni gitu ya. Dan kita benar-benar merasa sebagai hamba gitu ya. Nah, ngobrol sama Allah ini usahakan minimal misalnya 30 menit setiap hari gitu ya. Boleh waktunya bebas, waktunya antum punya waktu yang paling luang mana gitu ya. Itu silahkan dilakukan 30 menitan, alhamdulillah bisa 1 jam gitu ya, alhamdulillah bisa malam sepertiga malam terakhir gitu ya, malah luar biasa. Kemudian misalnya yang 8 ini ya, kita baca surat Al-Mulk sebelum tidur gitu ya, supaya kita terhindar dari siksa api, siksa kubur ya. Kita baca surat Al-Mulk sebelum tidur, kita baca witir ya, melakukan salat witir sebelum tidur. Kita pastikan sebelum tidur kita sudah baca Al-Mulk sama witir gitu ya. Baca Al-Mulk sama salat witir. Nah, mungkin pagi membaca surat Al-Waqiah gitu ya. Kemudian yang ke-9, merasa sebagai hamba di hadapan Allah yang Maha Agung. Kata beberapa ustadz, kenapa doa itu kadang-kadang tidak nyampe gitu ya. Doanya kita tidak nyampe atau belum terkabul, itu kebanyakan itu adalah karena kita belum merasa bahwa diri kita ini sebagai hamba yang
lemah, sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang rendah, sebagai hamba yang hina gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Dan itu yang harus dihadirkan ketika kita berdoa kepada Allah. Kita merasa hamba yang sangat rendah, yang sangat butuh kepada Allah, yang kita tidak ingin gantungan kita ini dilepas, ya. Allahus Samad, ya, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung. Ibarat kalau tali kita ini putus gitu ya, tali gantungan kita ke Allah keputus, maka hancurlah kita. Kita selalu berharap jangan sampai gantungan ini, tali ke Allah ini jangan sampai putus. Makanya ada doa itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, ya. Wahai Zat yang maha hidup, wahai Zat yang maha menegakkan gitu ya. Bi rahmatika astaghits, gitu ya. Dengan rahmatmu aku bermohon kepadamu. Kita berdoa kepada Allah, dengan rahmatnya Allah kita mohon kepada Allah. Terus aslih li sya'ni kullahu, maka perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah, termasuk aku menjadi pejuang sirah, termasuk aku menjadi pejuang wakaf ini. Perbaikilah seluruh keadaanku gitu ya. Wala takilni ila nafsi tarfata'ain, dan janganlah engkau lepaskan aku dengan satu kedip mata pun. Janganlah engkau lepaskan aku dari engkau ya Allah dengan satu kedip mata pun gitu ya. Tarfata'ain, dengan satu kedipan mata. Jadi kita minta apa? Gandolan terus kepada Allah. Kita berharap kita satu detik pun tidak akan dilepas oleh Allah. Itu yang kita harapkan gitu ya. Itu kemudian yang nomor 10, sampaikan doa sebagai pejuang sirah atau pejuang wakaf. Ini yang mungkin juga jarang kita ini gitu ya. Kita berdoanya biasanya umum-umum saja. Berdoanya umum. Nah, ketika kita mengikhtiarkan iman maksimal ini, selipkan, sampaikan doa, hari ini ya Allah saya sebagai pejuang sirah. Gitu ya. Kalau doa dilengkapin ya. Minta ampun atas segala dosa-dosa kita. Dosa kita kepada ya Allah, minta ampun atas dosaku kepada Engkau, dosaku kepada suamiku, dosaku kepada, sebentar ya, ada odong-odong liwat. Nah, odong-odongnya malah berhenti di depan rumah. Ya. Iya. Oke, saya lanjutkan. Tapi suara saya terdengar enggak, Bu Ratna? Apa campur-campur? Sakit, Bu. Masih terdengar jelas, Bu. Ah, gitu. Masih terdengar jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, itu pastikan kita minta ampun dulu. Saya biasanya kalau sholat tobat itu sebelum sholat tobat ya, kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah dosaku kepada Engkau, ampunilah dosaku kepada suamiku selama ini, ampunilah dosa kepada anak-anakku. Mungkin selama 21 tahun ngopeni anak ini banyak sekali pengasuhan-pengasuhan kita yang salah gitu ya. Ampunilah dosaku kepada bapak dan ibuku. Ampunilah dosaku kepada siapa? Kepada saudara-saudaraku, kepada teman seperjuanganku. Ampunilah dosa dan kesalahanku kepada teman kerjaku, teman di komunitasku, kepada tetanggaku. Disebutin gitu semuanya gitu ya. Kemudian gitu ya, maafkanlah mereka, ampunilah dosa-dosa mereka. Dan sampaikanlah maafku kepada mereka, kepada ruh-ruh mereka, gitu ya. Sampaikanlah maafku ya kepada mereka, kepada ruh-ruh mereka. Nah, kemudian terus sholat tobat, gitu ya. Itu Masya Allah. Saya mencoba itu kemarin, saya awal itu melaksanakan ini ya, yang 10 ini ya, saya coba untuk berusaha istiqomah. Alhamdulillah 5 hari dapat 5 paket buku sirom. Di bulan Ramadan gitu ya. Nah, tapi apakah untuk itu gitu ya? Apakah untuk menggalang wakaf? Enggak gitu ya. Itu hanya diselipkan doa saja. Tapi yang kita ikhtiarkan sebenarnya adalah diri kita di hadapan Allah. Ibadah kita amaliah kita di hadapan Allah ini loh yang sedang kita perjuangkan dengan diri kita agar kita mendapatkan kasih sayang Allah gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengikhtiarkan ini iman maksimal
dan kita menyelipkan doa kita sebagai pejuang wakaf. Hari ini aku menyampaikan risalahmu ya Rob, gitu ya, melalui media ini, melalui para wakif ini, penggalangan buku sirah ini. Maka engkaulah yang maha menggenggam jiwa-jiwa para wakif. Kami tidak ada kuasa apa-apa ya Allah, gitu. Para wakif ini jiwa, tangan, gitu ya, harta, semuanya ada dalam genggaman, dan engkaulah yang maha menggerakkan mereka semuanya. Nah, itu kita selipkan doanya, gitu ya. Kita selipkan di antara semua ikhtiar iman maksimal kita ini. Jadi yang kita ikhtiarkan itu adalah amal ibadah dan iman kita di hadapan Allah, gitu. Kita selipkan doa kita sebagai pejuang wakaf atau pejuang sirah. Karena ini adalah juga sebuah kebaikan, gitu ya. Nah, ini tentang ikhtiar iman maksimal ya. Jangan lupa selipkan doa sebagai pejuang sirah. Nah, kemudian jam berapa? Ya Allah, sudah hampir jam 11. Sebentar. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Atau tapi masih paham ya? Sudah paham ya dengan yang saya sampaikan ya? Insya Allah sampun Bu. Baik, saya akan lanjutkan. Sekarang ikhtiar bumi, teman-teman. Ikhtiar bumi. Kalau kita berjualan fashion, terus kemudian kita dapat orderan dari fashion, bisa kira-kira bisa dinalar ya bahwa kita akan mendapatkan uang dari jualan fashion itu. Halo, kalau kita jualan fashion, pasti kita juga akan mendapatkan dari hasil jualan kita di fashion. Iya tidak? Iya Bu. Kalau kita jualannya fashion, tapi kita dulu pernah jual buku sirah, pernah nyetatus buku sirah, pernah menyetatus sebagai pejuang wakaf. Dulu, habis itu tidak pernah lagi. Kira-kira saat ini ketika kita nyetatus, kita jualan fashion, mungkin nggak orang akan datang untuk menanyakan buku sirah ke kita atau menjadi seorang wakif? Halo? Halo? Mungkin Bu Nuri bisa jadi. Bisa jadi. Ya, bisa jadi keajaiban ya. Ya. Keajaiban. Tapi secara nalar gitu ya, secara apa ini ya. Jadi intinya begini, Bu, bahwa ikhtiar bumi itu kita harus pastikan kita juga lakukan. Ketika kita ingin menggalang wakaf, kita ingin menyampaikan buku sirah ini nyampe ke seluruh lembaga-lembaga Islam, nyampe ke keluarga Muslim, ya harus ada ikhtiar bumi kita, gitu ya. Harus ada ikhtiar bumi kita, harus kita lakukan. Kita tidak bisa diam saja, kemudian kita mengharap gitu ya ada orang yang berwakaf di kita. Kenapa? Karena dikirain warungnya tutup, gitu ya. Warungnya dikirain tutup, wah. Sudah tidak ada penggalangan wakaf lagi. Oh, sudah tidak berjualan buku sirah lagi. Nah, akhirnya itu yang terjadi gitu ya. Kalau kita memang tidak pernah membranding diri kita, tidak pernah nyetatus atau kita tidak pernah menyampaikan tentang buku sirah itu baik via broadcast, via Japri, via Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, orang tidak akan tahu gitu. Nah, jadi begini. Kalau ikhtiar bumi ini ibaratnya masih 20% ya, 20% gitu ikhtiar bumi, yang 80% kita usahakan untuk ikhtiar iman maksimal. Nah, kalau wakaf apa yang bisa kita lakukan di Ramadan ini? Cobalah Bu, gitu ya. Ini sudah dahsyat jika jenengan melakukan ini, gitu ya. Misalnya Japri ba'da sholat bilangan witir 3 gitu ya, 3 kontak misalnya. Setiap habis sholat 3 kontak. Setiap habis sholat 3 kontak. Habis sholat 3 kontak. Berarti sehari berapa? 15. Gitu ya. 15 kontak sehari. Besok ganti yang lain lagi. Gitu ya. 3 kontak, 3 kontak. Tapi istiqomah gitu ya. Atau mereplay status. 3 kontak, 3 kontak, 3 kontak. Tapi istiqomah. Dan kita lakukan terus-menerus. Nah,
ikhtiar buminya enggak perlu ngoyo-ngoyo gitu ya. Tidak harus jenengan kemudian menjapri ke 100 orang atau menjapri ke 1000 kontaknya gitu ya. Sirah digesikil, sikil digesirah gitu ya. Tidak perlu seperti itu gitu ya. Ikhtiar buminya harus ada ikhtiar gitu ya. Ikhtiarnya juga harus tepat gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita ikhtiarkan adalah ikhtiar iman maksimal. Istilahnya kalau dibuat perbandingan 80 sama 20 gitu ya. Harapan kita ya, ketika kita mengikhtiarkan ini, maka Allah akan istilahnya ngerojok. Nah, ada di surat apa itu kemarin ya? Surat Nuh ya. Itu tentang bahwa ketika kita banyak beristighfar, ketika kita mengusahakan ikhtiar iman maksimal kita di hadapan Allah, maka Allah itu akan istilahnya ngerojok banyu gitu ya dari langit itu untuk kita semuanya di muka bumi ini gitu ya. Jadi yang dikuatkan adalah di ikhtiar iman maksimal. Nah, ikhtiar buminya tetap harus dilakukan. Tidak bisa diam, tidak bisa melakukan biasa-biasa saja. Kalau misalnya dengan 3 kontak jenengan merasa seminggu sudah istiqomah, lakukan nambahin, boleh dengan 5 kontak. 5 kontak kok merasa Masya Allah, ternyata dengan 3 kontak saja saya sudah Allah karuniakan bisa menghadirkan 1 paket buku. Maka kalau 5 kontak ditambahi lagi, mungkin dengan 7 kontak gitu ya. Jadi silakan, itu nanti kita sendiri yang bisa merasakan gitu ya. Kita sendiri yang bisa merasakan. Nah, kemudian yang terakhir ini yang susah gitu ya. Konsisten dan istiqomah itu Masya Allah itu butuh di apa ini, butuh terus dicas ya. Ngecas kita gimana ya cara ngecas kita, mungkin diputar ulang ini rekaman ini ya. Rekaman seperti ini mungkin perlu diputar ulang supaya kita tercas lagi gitu ya. Tapi teman-teman, dari apa yang saya sampaikan, merasa ada tambahan enggak sih semangatnya berwakaf? Ayo boleh komen. Insya Allah. Semangat. Insya Allah, Bu Nuri. Nah, baik. Semoga ada yang nambah sedikit ya semangatnya. Iya. Biar bermanfaat ini pertemuan hari ini. Nah, Insya Allah. jadi saya kemarin di acara apa ini spirit time-nya itu sudah saya sampaikan ya, ibaratnya kita naik sepeda motor gitu ya, tangan kiri kita ngerem, tangan kita kanan kita ngegas. Rem itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan gitu ya. Kita banyak melakukan dosa, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu diibaratkan dengan apa? Rem yang kenceng gitu ya. Sehingga ketika kita berusaha gitu, berusahanya sudah 100 sirah digesir, sikil digesirah ya. Kemudian kita sudah ngegas, tapi jalannya juga enggak banyak-banyak karena rem kita juga kuat gitu loh. Gitu loh. Tapi ketika kita banyak beristighfar kepada Allah, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah, ikhtiar maksimal kita kuat gitu ya. Ibaratnya rem ini dilepas. Ngegasnya dikit aja. Nanti akan akan jalannya cepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ikhtiar buminya tapi harus ikhtiar. Ikhtiar buminya 20% lah. Tapi tetap harus ikhtiar. Ya, harus tetap menyampaikan, bersiar, tetap mengajak berwakaf, ada proses jabri dan sebagainya. Kalau Bu Hilda kemarin 5 kontak ya, 5 kontak habis sholat gitu ya, karena kita habis sholat berdoa, kemudian kita menyebar di muka bumi, ini kok pas banget ya, setelah berdoa kepada Allah, kemudian kita ini. Baik, lanjutnya adalah terakhir, apa ini? Oh sudah selesai. Jazakumullah khairan katsira. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Berapa ini? Sudah 1 jam. 1 jam setengah, hampir 1 jam setengah. Saya kira tadi cuman 10 menit ngobrol aja. Nah, sekarang silakan mari kita berdialog gitu ya. Mari kita berdialog, boleh bertanya, boleh sharing ya, boleh curhat.com gitu ya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Untuk Bu Ari ada enggak di? Nah, Bu Ari kan saya masukkan ke grup tim wakafnya Bu Ratna nggih.
Nggih, Bu. Nggih. Nah, Bu Ari misalnya menginginkan gitu ya, menginginkan menggalang wakaf sendiri juga diperbolehkan. Jadi misalnya begini, saya ingin Bu Nuri, saya pengen menggalang wakaf sendiri, misalnya mempunyai target gitu ya, saya pengen ke 50 lembaga dalam 1 tahun lah ya, ke 50 lembaga misalnya, atau ada kalau Budiah itu 100 lembaga, saya tahun ini ke 100 lembaga gitu ya. Itu misalnya berazam sendiri boleh. Kalau misalnya mau, nanti juga saya carikan tim yang lain gitu. Maksudnya jenengan kalau selama ini kan di jenengan timnya PJ-nya Bu Ratna ya. Nah, jenengan bisa misalnya saya ingin Bu apa ini menggalang wakaf sendiri. Alhamdulillah kalau saya punya tim gitu ya. Itu boleh nanti ini karena banyak teman-teman yang belum masuk ke tim wakaf gitu. Monggo boleh kalau misalnya pengen mandiri. Insya Allah, Bu. Niki target saya sih mungkin bisa masukin ke lembaga saya yang pertama dulu itu yang dekat rumah itu. Kan mumpung sekarang waktunya pas nggih, adon nggih. Insya Allah mau. Nggih. Apa itu Nurul Huda ya, Bu? Anu, Baitul Muslim, Bu. Oh, Baitul Muslim. Belum ngelis jenengan sepertinya ya? Nggih, belum. Nah, ya. Itu dulu sempat mau di sasarannya Bu Ratna ngoten lho, tapi karena pandemi kebetulan saya yang dekat jadi monggo Bu Ari dihimpun ngoten. Oh gitu, nggih. Nggih gitu Bu. Ini ya, jadi sudah saya infoin bisa mandiri juga. Nggih. Monggo berikut ada lagi yang mau ditanyakan, disaringkan. Saya lanjut nih. Dalam. Nggih, saya lanjut tanya-tanya. Monggo silakan Bu. Nggih. Gimana kalau kitanya itu nggak bisa menyusun kata-kata, menyusun kalimat untuk bisa ngeraih perhatiannya orang itu bagaimana, Bu? Kan memang mungkin jam terbang saya kan juga belum banyak ngoten nggih, tapi kemungkinan kalau sering nyetatus juga kata-katanya itu aja ngoten Bu Nuri. Pripun Bu Nuri? Jadi begini, kalau misalnya jenengan belum pernah kenal ya atau jarang berinteraksi, yang saya share di grup wakaf itu bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan orang-orang yang sudah sangat akrab dengan kita atau kita punya bahasa sendiri loh ketika nyetatus itu, ya enggak? Kita punya ciri khas sendiri. Saya nyetatus dengan ciri khas saya gitu. Jenengan ada yang nyetatus dengan ciri khasnya, ada yang bahasanya itu bahasa apa ya, bahasa gaul banget gitu ya. Kemudian ada yang bahasanya formal gitu ya. Kalau saya ini termasuk formal, nyetatus formal. Terus bahasanya kontennya agak sama dengan Bu Ratna saya Bu. Agak ini ya, agak serius gitu kalau nyetatus itu. Nah, tapi ada teman-teman itu yang justru bukan pakai bahasa resmi, dia pakai bahasa ini aja. Ayo kita ada menggalang wakaf buku loh untuk ini, siapa mau ikut gitu toh, cuman gitu aja gitu ya. Wakaf buku ke lembaga ini, ada yang mau gitu, ada yang mau jadi wakif gitu. Jadi cuman pendek-pendek gitu juga bisa. Jadi ini tergantung dari kebiasaan kita ketika kita nyetatus dan kita bisa diterima oleh yang membaca status kita. Kayak Facebook itu juga begitu. Saya Facebook itu Masya Allah, kalau untuk pribadi saya tidak bisa sama sekali. Nyetatus kondisi di rumah, nyetatus dunia anak, nyetatus apa gitu tidak bisa. Paling isinya event gitu ya. Saya mau ngadain event baru nyetatus di Facebook gitu ya. Tapi kalau untuk keseharian saya pribadi itu Masya Allah effortnya luar biasa untuk menuliskan, paling yang formal-formal gitulah. Setiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Kalau kita punya kelebihan di optimasi di WhatsApp, maka optimasikan WhatsApp-nya, gitu ya. Memperbanyak kontak database, ya. Kita kan selalu ada di grup nih. Misalnya ada grup PKK atau grup grup apa gitu ya, grup kajian apa. Nah, itu boleh dijabri teman-teman.
Siapa tahu mereka belum save nama kita, gitu ya. Kalau kita belum save kan kita tidak bisa lihat status mereka. Nah, untuk menjalin silaturahmi boleh, Bu, kita ada di grup yang sama loh, di grup ini gitu ya. Nah, terus kemudian boleh saling save, Bu, gitu. Pakai bahasa-bahasa biasa aja. Nanti kalau sudah saling save maka kita akan saling lihat. Nah, jangan pernah kita juga harus sering melihat status teman, kemudian mereply status teman kalau kita pengen ada interaksi. Jangan kita merasa kita pengen dilihat terus status kita, tapi kita tidak pernah melihat status orang lain atau kita tidak pernah mereply status orang lain. Dan kalau saya biasanya sekali mereply gitu ya, mereply itu berujung gitu ya. Mereply itu kemudian kita cari apa yang sama beliau dengan kita. Misalnya mereka sama-sama seorang pengajar TK, maka kita bahas tentang menjadi guru TK seperti apa. Nah, nanti belakangnya mungkin kita sedang mengajak wakaf, mungkin kita mengajak bergabung di Sigma Daya Insani, mungkin kita menawarkan buku. Nah, selalu closing belakangnya itu seperti itu gitu ya. Mengajak menjadi S aja kan enggak apa-apa gitu ya. Nah, terus kemudian gitu, pokoknya bagaimana kita mereply kemudian terjadi dialog seperti itu. Terus memperbanyak database, kita mengajak teman-teman yang ada ini. Nah, kita pastikan kita selalu bertambah database-nya. Kalau Bu Ari ada berapa, Bu? Yang apa ini? Kontaknya berapa kontaknya? Daftar kontaknya ya ratusan, tapi ya yang nonton cuma berapa aja ngoten ya, Bu ya. Berapa yang nonton biasanya? Nonton paling tidak sampai 200, Bu. Nah, sudah banyak tapi itu. Okay. Saya aja kontak saya 5.700. Tapi yang lihat itu 300 lah, maksimal sekitar 300. Tapi memang ada orang-orang yang sangat menjadi pembaca rutin kayak. Iya, sampai ada seorang kepala sekolah, bapak-bapak itu bilang begini, ayo Bu Nuri, saya pengen Bu Nuri itu bikin buku, saya tunggu bukunya Bu Nuri. Loh, kenapa? Saya lihat statusnya Bu Nuri, itu kalau ditulis Bu di buku, bagus itu Bu, gitu. Terus ini ya ada ustadz gitu yang bilang begitu. Aduh Pak, enggak nyanda saya kalau bikin buku. Nah, begitu ya. Jadi intinya kita memperbanyak database, supaya orang tahu kalau kita sedang menggalang wakaf, sehingga ketika kita menawari mereka untuk menjadi seorang wakif ini sudah tidak asing gitu loh. Kita ini sudah tidak asing bagi mereka. Itu ada lagi yang ditanyakan, silakan. Ibu matur nuwun. Nggih, sami-sami. Kalau tidak ada, kita tutup acara kita hari ini. Sudah 1,5 jam, Masya Allah. Di chat ada apa ini? Sebentar saya lihat. Doanya nanti di-share di grup ya Mbak Bu Reni. Ya. Ini Bu Reni mana ini? Dahsyat luar biasa. Dirimu ada ini, Bu Rifa. 2 juta. Semoga next saya dapat wakil seperti beliau. Iya ya. Nah, kemudian perpanjangan tangan. Oke. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini teman-teman. Semoga 1 kalimat, 2 kalimat yang saya sampaikan semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Semoga ada sebuah inspirasi gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan mungkin 1 kalimat yang keluar dari saya cuma 1 kalimat, tapi menghasilkan kerja yang luar biasa dari teman-teman yang kerjanya itu sampai menggoncangkan dunia. Gitu ya, waduh. Padahal saya yang ngomong itu mungkin cuma 1 kalimat. Apa bisa itu terjadi? Bisa, gitu ya. Oleh karena itu, semoga pertemuan kita ini bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi inspirasi teman-teman untuk menjadi pejuang wakaf dan menjadi pejuang sirah hingga akhir hayat, gitu ya. Dan kita berikhtiar bumi terus, kita berikhtiar iman maksimal kita di bulan Ramadan ini, gitu ya. Semoga Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya para pejuang wakaf,
pejuang sirah gitu ya. Ada kesejahteraan juga yang luar biasa yang Allah berikan pada kita untuk keluarga kita gitu ya, sehingga kita bisa beramal lebih banyak di bulan suci Ramadan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa penutup majelis dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Nuri. Sebentar. Matur suwun. Oke, sami-sami, monggo boleh ini Bu.